Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara harga P dengan jumlah Q yang diminta. Bentuk umumnya adalah PD sama dengan A dikurangi BQ dan QD sama dengan A dikurangi BP. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menghubungkan antara harga P dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umumnya adalah PS sama dengan A ditambah BQ dan QS sama dengan A ditambah BP. Untuk membentuk sebuah fungsi permintaan dan penawaran dapat menggunakan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Titik keseimbangan. Keseimbangan pasar dapat diperoleh ketika permintaan dan penawaran itu bertemu di jumlah yang sama, yaitu antara QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Untuk QD sama dengan QS ini, jika di soalnya diketahui Q sama dengan, jika di soalnya diketahui P sama dengan, maka menggunakan PD sama dengan PS. Soal dari persamaan fungsi permintaan ya pembahasannya juga sama. Jadi kita tuh mau masukin diketahui ini dari rumusnya ini, P min 60 per 40 min 60 Q min 20 per 30 min 20. Selanjutnya langsung kita masukin ke penjumlahan pengurangannya, P min 60 per min 20 40 min 60 min 20 sama dengan Q min 20 30 min 20 sama dengan 10. Jadi Q min 20 per 10. Jadi ini tuh kali silang P min 60 dikali 10, jadi 10 P di min 600 sama dengan min 20 Q ditambah 400, jadi min 20 dikali min 20. Selanjutnya itu 10 P sama dengan min 20 Q per 400 600. Nah ini dipindahin 20 nya ke depan, yaitu 10 P sama dengan min 20 Q plus 1000. Ini penjumlahan 600 ditambah 400. Habis itu P sama dengan min 20 Q plus 1000 per 10. Jadi 10 nya menjadi penyebutnya. Jadi P sama dengan min 2 Q plus 100 atau P sama dengan 100 min 2 Q. Kedua adalah fungsi penawaran. Pada sebuah soal, pada saat harga 3.000, sebuah toko buah durian hanya menjual 100 buah. Pada saat hanya 4.000 per buah, penjualan mencapai 200 buah. Dari kasus di atas, buatlah fungsi penawarannya. Maka diketahui P1 sama dengan 3.000, P2 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 200. Yang ditanya adalah QS. Maka rumusnya menggunakan QD atau fungsi penawaran. Caranya adalah QS sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang ada. Maka P dikali 100 sama dengan 100P, min 300 dikali 100 sama dengan min 300.000 sama dengan 1000 Q dikurangi 100.000. Q dikali 1000, 1000 dikali min 100. Selanjutnya kita pindahkan ruasnya. Maka 1000 Q sama dengan min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P. 1000 Q sama dengan min 200.000 ditambah 100P. Q sama dengan min 200.000 ditambah 100P dibagi 1000. Q sama dengan min 200
ditambah 0,1 P. Jadi QS atau fungsi penawarannya adalah min 200 plus 0,1 P. Oke, selanjutnya kita ke contoh titik keseimbangan pasar. Soalnya yaitu tentukan titik keseimbangan dari fungsi permintaan P sama dengan 10 minus 2Q dan penawaran P sama dengan Q plus 1. Nah, ini untuk pembahasannya. Di sini kita bisa tulis diketahui terlebih dahulu, yaitu P sama dengan 10 minus 2Q dan P sama dengan Q plus 1. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika di soal diketahui P sama dengan, akan menggunakan rumus PD sama dengan PS. Nah, jika yang diketahuinya itu Q sama dengan, maka menggunakan QD sama dengan QS. Dan di sini saya menggunakan PD sama dengan PS karena di soal tersebut diketahui P sama dengan. Lalu di sini kita tulis saja PD sama dengan PS. Nah, PD-nya ini yang 10 minus 2Q dan PS-nya itu Q plus 1. Nah, ini kita akan pindahkan ruas, yaitu jadi 10 minus 1. Kenapa 10 minus 1? Karena minus 1 ini dari Q plus 1. Nah, yang plus 1-nya ini pindah ruas ke depan jadi minus 1. Dan sama dengan Q plus 2Q. Kenapa plus 2Q? Karena yang minus 2Q ini pindah ruas ke belakang jadi plus 2Q. Jika sudah pindah ruas, langsung saja di sini 10 minus 1 hasilnya yaitu 9 sama dengan Q plus 2Q yaitu hasilnya 3Q. Lalu di sini ada Q sama dengan 3 atau bisa ditulis dengan Q sama dengan 9 dibagi 3, Q sama dengan 3. Nah, ini untuk Q-nya sudah diketahui. Dilanjut, kita akan mencari P. Nah, kenapa kita harus mencari nilai P? Karena kalau mencari keseimbangan pasar yaitu kita akan mencari nilai Q dan nilai P. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Di sini kalian bisa substitusi salah satu nilai yang diketahui ini. Bisa kalian substitusi P sama dengan 10 minus 2Q ataupun yang P sama dengan Q plus 1. Di sini saya cari yang mudah, yaitu P sama dengan Q plus 1. Nah, di sini tulis saja P sama dengan Q plus 1. Ini nilai Q-nya itu tadi sudah diketahui yaitu 3 dan plus 1. Nah, bisa dijumlah saja 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, ini untuk nilai P yaitu 4 dan nilai Q-nya 3. Jadi keseimbangan pasar atau simbolnya dengan equilibrium atau E, Q, P. Nilai P-nya sama dengan 4 dan Q sama dengan 3.